Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Kode Etik Psikologi dengan kelas 13 F5 dari Universitas Mercu Buana, Yogyakarta. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasal-pasal hukum yang ada di dalam Kode Etik Psikologi. Perkenalkan, saya Evra Vinci Desensianita dengan NIM 1908100100. Lalu ada Engkar Adi Saputra dengan NIM 1908100377. Dan yang terakhir ada Iva Hibatul Azizah dengan NIM 1908100378. Mari kita mulai videonya. Semoga teman-teman paham ya. Selamat menonton. Pasal 56 Hukum dan Komitmen terhadap Kode Etik. Pertama, psikologi forensik adalah bidang psikologi yang berkaitan atau diaplikasikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan pidana. Kedua, ilmuwan psikologi atau forensik melakukan kajian atau penelitian yang terkait dengan aspek psikologis manusia dalam proses hukum, khususnya peradilan pidana. Yang ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi yang menjalankan tugas psikologi forensik wajib memiliki kompetensi sesuai dengan tanggung jawab yang dijalaninya. Yang keempat, psikolog atau ilmuwan psikologi berusaha menyelesaikan konflik dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah untuk mengatasi konflik ini dalam cara yang dapat diterima. Contoh pelanggarannya, psikolog atau ilmuwan psikologi tidak bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menimbulkan terjadinya konflik antara berbagai pihak. Pasal 57 kompetensi. Pertama, praktik psikologi forensik adalah penanganan kasus psikologi forensik, terutama yang membutuhkan keahlian dalam pemeriksaan psikologis seseorang yang terlibat kasus pengadilan pidana. Yang kedua, praktik psikologi forensik yang meliputi pelaksanaan asesmen, evaluasi psikologis, penegakan diagnosa, konsultasi dan terapi psikologi, serta intervensi psikologi dalam kaitannya dengan proses hukum. Yang ketiga, ilmuwan psikologi forensik dalam melakukan kajian atau penelitian yang berkaitan dengan aspek psikologis manusia dalam proses hukum wajib memiliki pemahaman terkait dengan sistem hukum di Indonesia dan bekerja berdasarkan kode etik psikologi terutama yang berkaitan dengan penelitian. Contoh pelanggarannya, salah asesmen si pelaku dan yang terjadi sasaran dari pelaku, bisa tidak ikut prosedur dan salah alat tes. Pasal 58, tanggung jawab, wewenang, dan hak. Yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi forensik yang melakukan praktik psikologi forensik sesuai dengan kompetensinya memiliki tanggung jawab membantu proses peradilan pidana. Yang kedua, psikolog forensik memiliki wewenang memberikan laporan tertulis atau mengenai hasil penemuan forensik atau membuat pernyataan karakter psikologi seseorang hanya sesudah ia melakukan pemeriksaan terhadap pribadi bersangkutan sesuai standar prosedur pemeriksaan psikologi untuk mendukung pernyataan atau kesimpulannya. Psikolog forensik yang menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan standar maka memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari himpunan psikologi jika ia mendapatkan masalah terkait dengan hukum. Contoh pelanggarannya, psikolog menolak membantu menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan hukum pidana. Lalu, di pasal 59, pernyataan sebagai saksi atau saksi ahli. Yang pertama, psikolog dalam memberikan kesaksian sebagai saksi ataupun saksi ahli harus bertujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan dalam menyusun hasil penemuan psikologi forensik atau membuat pernyataan dari karakter psikologi seseorang berdasarkan standar pemeriksaan psikologi. Yang kedua,
Bila kemungkinan terjadi konflik antara kebutuhan untuk menyampaikan pendapat dan keharusan mengikuti aturan hukum yang ditetapkan dalam kasus di pengadilan, psikolog berusaha menyelesaikan konflik ini dengan menunjukkan komitmen terhadap kode etik dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi konflik dengan cara-cara yang bisa diterima. Yang ketiga ada bila kemungkinan ada lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog, maka psikolog tersebut harus memegang teguh prinsip hubungan profesional sesuai dengan pasal 19 buku kode etik ini. Lalu yang keempat, bila harus memberikan kesaksian atau menyampaikan pendapat selaku saksi atau saksi ahli yang melakukan pemeriksaan, sejauh memang diizinkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Psikolog dan ataupun ilmuwan psikolog harus tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan, serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak. Yang kelima, bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli psikolog di pengadilan, dan bila kemungkinan terjadi konflik antar psikolog dalam suatu proses peradilan yang ditanganinya, maka psikolog dapat meminta HIMSI untuk membantu penyelesaian masalah dengan memberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan berdasarkan standar pemeriksaan psikologi dan kaidah ilmiah psikologi. Yang terakhir, bila terdapat lebih dari satu saksi atau saksi ahli yang berasal dari psikolog dan ahli profesi lain, dan bila kemungkinan terjadi konflik antara psikolog dengan profesi lain tersebut, maka psikolog dapat meminta HIMSI menyelesaikan masalahnya dengan mendiskusikan dengan organisasi profesi di mana profesi lain tersebut bernaung. Contoh pelanggaran. Psikolog tidak memberikan kesaksian yang sesuai dengan pemeriksaannya, yang dimana psikolog telah melakukan pemeriksaan psikolog terhadap pelaku. Pasal 60 Majemuk dan Profesional Psikolog atau ilmuwan psikologi. Psikolog dan ilmuwan psikologi harus menghindari untuk menjalankan peran majemuk. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, kejelasan masing-masing peran harus ditegaskan sejak awal dan tetap berpegang teguh pada asas profesionalitas, objektivitas serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman. Hal-hal yang harus diperhatikan bila peran majemuk terpaksa dilakukan yaitu yang pertama, psikolog atau ilmuwan psikologi menghindar untuk melakukan peran majemuk dalam hal forensik, apalagi yang dapat menimbulkan konflik. Bila peran majemuk terpaksa dilakukan, misalnya sebagai konsultan atau menjadi ahli serta menjadi saksi di pengadilan, kejelasan masing-masing peran harus ditegakkan sejak awal bagi psikolog ataupun ilmuwan psikologi, serta pihak-pihak terkait untuk mempertahankan profesionalitas dan objektivitas, serta mencegah dan meminimalkan kesalahpahaman pihak-pihak lain sehubungan dengan peran majemuknya. Yang kedua, psikolog dan ilmuwan psikologi yang menjalin hubungan profesional sebelumnya dengan orang-orang yang menjalani pemeriksaan tidak terhalangi untuk memberikan kesaksian atau menyampaikan pendapatnya selaku saksi ahli yang melakukan pemeriksaan. Sejauh diizinkan oleh aturan hukum yang berlaku, psikolog dan ilmuwan psikologi harus tetap dapat bersikap profesional dalam memberikan pandangan serta menjaga atau meminimalkan terjadinya konflik antara berbagai pihak. Yang ketiga, ilmuwan psikologi dan psikolog mempunyai kewajiban untuk memahami dan menjalankan peran sesuai dengan kode etik dan penerapannya. Kurang dipahaminya kode etik tidak dapat menjadi alasan untuk mempertahankan diri ketika melakukan kesalahan ataupun pelanggaran. Contoh pelanggarannya yaitu psikolog tidak memberitahukan atau memberi penjelasan sebelumnya atau dia sebagai saksi ahli atau konsultan dalam sebuah kasus forensik. Pasal 61 Pernyataan melalui media terkait dengan psikologi forensik.
Psikologi dan ilmuwan psikologi yang melakukan layanan psikologi dapat memberikan pernyataan pada publik melalui media dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama, hanya psikolog yang melakukan pemeriksaan psikologi terhadap kasus hukum yang ditanganinya, yang dapat memberikan pernyataan di media tentang kasus tersebut. Yang kedua, psikolog dapat membuat pernyataan di media tentang suatu gejala yang terjadi di masyarakat. Jika ia tidak melakukan pemeriksaan psikologis, maka hal ini harus dinyatakan pada media dan pernyataan yang disampaikan bersifat umum dan didasarkan pada kaidah prinsip psikologi sesuai dengan teori dan aliran yang diikuti. Pernyataan di media harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Hak subjek yang diperiksa, seperti asas praduga tak bersalah pada pemeriksaan psikologis pelaku, atau hak untuk tidak dipublikasikan, dan telah mempertimbangkan batasan kerahasiaan sesuai dengan pasal 24 buku kode etik ini. Contoh pelanggarannya yaitu psikolog menyuruh asistennya yang bukan psikolog ataupun masih S1 untuk memberikan pernyataan ke media. Gimana teman-teman setelah menonton video ini? Semoga teman-teman paham ya. Dan sebelum kami tutup video ini, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video kami. Dan semoga hal ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.